Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Hasanuddin akan membahas mengenai materi yang pertama yaitu stabilitas transien kriteria area sama dan yang kedua penerapan pada gangguan tiga fasa. Baik, berikutnya adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Juan Samuel Poima, yang kedua ada Karina Puspita Nur, yang ketiga ada Muhammad Fauzan Lukman, yang keempat ada Malvin Reginald Pamula, dan yang keempat Kak Marvin Reginald Pamula, dan yang kelima yaitu Kak Yogi Satria Putra. Baik, ada dua bagian materi yang akan dibahas. Yang pertama stabilitas transien kriteria area sama, dan yang kedua penerapan pada gangguan tiga fasa. Untuk materi Baik, pada 11.5 ada stabilitas transient kriterion area sama, yang dimana studi stabilitas transient melibatkan penentuan apakah sinkronisme tetap terjaga setelah mengalami gangguan yang parah. Karena setelah mengalami gangguan yang parah, peralatan atau mesin yang telah mengalami gangguan membutuhkan yang waktu tunda yang beberapa lama untuk menjaga sinkronisasi tetap stabil kembali. Ini mungkin berupa penerapan beberapa beban mendadak, kehilangan pembangkitan, kehilangan beban yang besar, atau gangguan pada sistem. Dalam sebagian besar gangguan, osilasi memiliki tidak diizinkan dan persamaan ayunan nonlinear harus diselesaikan. Sebuah metode yang dikenal sebagai kriteria area sama dapat digunakan untuk prediksi cepat stabilitas. Baik, untuk berikutnya saya persilakan kepada Saudari Karina Puspita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai poin 11.5, yaitu stabilitas transien kriterion area sama. Nah, di sini terdapat persamaan yang dinyatakan D dikali dengan delta per dt sama dengan akar dari 2pi kali F0 per H dikali dengan integral D0 sampai delta 0 sampai delta dikali dengan dalam kurung PM kurang PE dikali dengan D delta. Nah, persamaan di atas memberikan kecepatan relatif mesin terhadap kerangka acuan yang berputar secara sinkron. Untuk stabilitas ini, kecepatan ini harus menjadi nol pada suatu waktu setelah terjadinya gangguan. Nah, oleh karena itu, dari sebelumnya dimiliki kriteria stabilitas sebagai berikut yang dapat dinyatakan dengan persamaan integral delta 0 sampai delta dikali dengan PM kurang PE dikali dengan D delta sama dengan 0. Nah, pertimbangkan mesin yang beroperasi pada titik kesetimbangan delta 0 yang sesuai dengan input daya mekanis. Pertimbangkan pula peningkatan mendadak dalam input daya yang diwakili secara garis horizontal dan juga karena ada daya percepatan pada rotor positif dan sudut daya meningkat. Nah, setelah itu energi berlebih yang tersimpan dalam rotor selama percepatan awal adalah dapat dinyatakan dengan persamaan integral delta 0 sampai delta 1 dikali dengan dalam kurung PM1 kurang PE dikali dengan D delta sama dengan area ABC sama dengan area A1. Selanjutnya yaitu terdapat gambar yang dimana menunjukkan kriteria area sama pada perubahan beban mendadak. Nah, pada gambar ini menampilkan grafik kriteria area sama yang berkaitan dengan perubahan beban mendadak yang biasanya digunakan dalam konteks sistem daya listrik. Nah, grafik ini itu digunakan untuk menganalisis stabilitas sistem daya saat terjadi perubahan beban yang terjadi secara tiba-tiba. Adapun grafik ini itu mencakup beberapa poin. Yang pertama itu kriteria area atau area kriterion yang merupakan metode analisis stabilitas transien
yang digunakan untuk memeriksa apakah sistem tenaga listrik akan tetap stabil setelah terjadinya gangguan secara mendadak tersebut. Nah, kriteria ini berbasis pada konsep energi di mana keseimbangan antara energi yang masuk dan keluar dari sistem yang telah dianalisis. Adapun poin yang kedua yang mencakup pada grafik ini yaitu stabilitas transient atau biasa disebut dengan transient stability. Nah, stabilitas transient ini merujuk pada kemampuan sistem daya untuk tetap sinkron ketika mengalami gangguan secara mendadak, seperti perubahan beban besar, pemutusan atau penyambungan generator, serta gangguan pada jaringan transmisi. Dan juga melibatkan analisis perilaku dinamis sistem dalam jangka waktu singkat setelah gangguan terjadi. Nah, poin terakhir yang mencakup grafik ini yaitu grafik ini juga biasanya menampilkan kurva sudut rotor atau delta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi berikutnya saya persilakan kepada Saudara Malvin. Materi selanjutnya yaitu penerapan pada peningkatan mendadak dalam input daya. Berikut adalah grafik dari peningkatan mendadak dalam input daya. Saya akan menjelaskan gambar pada grafik yang ditampilkan. Kriteria area sama digunakan untuk menentukan daya tambahan maksimum atau PM yang dapat diterapkan agar stabilitas sistem tetap terjaga. Dengan perubahan mendadak dalam input daya, stabilitas dipertahankan hanya jika area A2 setidaknya sama dengan A1 yang terletak di atas P. Jika area A2 kurang dari area 1, momentum percepatan tidak akan pernah teratasi. Batas stabilitas terjadi ketika delta maksimum berada di persimpangan garis P dan kurva sudut-sudut untuk dalam grafik tersebut yaitu 90 derajat lebih kecil dari delta, lebih kecil dari 180 derajat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, kriteria area sama batas dengan daya maksimum. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya menjelaskannya sendiri. Di sini kita akan melihat untuk penerapan pada gangguan tiga fasa. Di sini kita lihat bahwa ada gambar sebuah generator yang terhubung ke bus tak terbatas atau bus infinite melalui dua jalur paralel. Di sini jalur paralelnya itu ada dua, yaitu yang paralel, yang jalur satu dan jalur dua. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa daya input P-nya itu konstan dan mesin beroperasi dalam keadaan stabil, mengirimkan daya ke sistem dengan sudut daya delta N seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.16 yang ini. Kemudian terjadi gangguan tiga fase sementara pada ujung pengirim salah satu jalur di bus 1. Ketika gangguan terjadi pada ujung pengirim jalur titik F, tidak ada daya yang ditransmisikan ke bus tak terbatas tersebut. Nah, karena resistansinya bus itu diabaikan, daya listrik P adalah 0 dan kurva daya sudut sesuai dengan sumbu horizontal. Mesin berakselerasi dengan total daya input sebagai daya percepatan, sehingga meningkatkan kecepatannya, menyimpan energi kinetik tambahan dan meningkatkan sudut deltanya. Di sini dari grafiknya sudah terlihat di sini, di mana juga kita menggunakan metode yang mirip dengan yaitu kriteria area sama. Di sini terbagi menjadi dua area, yaitu area 1 dan area 2. Baik, lanjut. Untuk materi berikutnya saya persilakan kepada Saudara Fauzan Lukman. Ya, untuk selanjutnya itu lanjutan dari pembahasan tadi mengenai gambar dan grafik. Nah, ketika gangguan dibersihkan, kedua jalur diasumsikan utuh. Gangguan diberikan pada delta 1 yang menggeser operasi kembali ke kurva daya sudut asli di titik E. Daya bersih sekarang melambat dan energi kinetik yang sebelumnya disimpan akan berkurang hingga di titik F ketika area yang diarsir ditunjukkan oleh A2 sama dengan area yang diarsir ditunjukkan oleh A1 karena PM masih lebih besar dari PE. Rotor terus melambat dan jalurnya diulang sepanjang kurva daya sudut yang melewati titik E dan alfa.
Sudut kemudian akan berisolasi bolak-balik di sekitar delta N pada frekuensi alami. Nah, karena peredaman yang melekat, osilasi akan mereda dan di titik operasi akan kembali ke sudut daya asli delta 0. Nah, kita dapat lihat pada gambar grafik ini penerapan kinerja area sama memungkinkan untuk menemukan sudut pembersihan kritis agar mesin tetap stabil. Untuk menentukan waktu pembersihan kritis, kita masih perlu menyelesaikan persamaan ayunan nonlinear. Untuk kasus khusus di mana daya listrik selama gangguan adalah 0. Solusi analisis untuk waktu pembersihan kritis dapat diperoleh. Ya, saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan mohon maaf bila ada yang kurang dan terima kasih.